Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilma Dewita, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Cipinang Besar Utara 11 pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu Winiarti Lestari MPD selaku Kepala Sekolah SDN Penggilingan 01 Pagi Jakarta. Selamat pagi Ibu, apa kabarnya? Selamat pagi Bu Irna, alhamdulillah sehat kabarnya. Bu Irna gimana, sehat ya hari ini? Alhamdulillah. Izin mengganggu nih Bu, mengganggu waktu Ibu. Ya, mudah-mudahan saya mau bertanya-tanya nih dengan Ibu, mudah-mudahan nanti saya dapat pencerahan mengenai pengambilan keputusan. Ya. Ada beberapa hal nanti yang akan saya tanyakan ke Ibu. Sebelumnya mohon izin Ibu untuk memperkenalkan diri. Baik. Terima kasih Bu Irna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winiarti Lestari. Saya adalah Kepala Sekolah SDN Penggilingan 01 dan saya juga guru penggerak angkatan 5 dari Provinsi DKI Jakarta. Ya, terima kasih Ibu. Pertama nih saya mau menanyakan ke Ibu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah, apakah itu kasusnya berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral, gitu Ibu. Baik, terima kasih Bu Irna. Memang ketika kita sudah jadi kepala sekolah, banyak hal setiap hari itu yang harus kita putuskan gitu ya, banyak masalah-masalah yang harus kita tetapkan nih, ambil keputusan A atau B gitu. Nah, di antara itu semua ada yang ternyata itu dia dilema gitu, berdilema nih buat saya gitu ya. Yang ini baik sama baik. Ya. Kalau saya ambil keputusan ini memang harusnya begitu gitu ya. Misalnya kayak kehadiran, ini memang hadir, tapi dia nggak hadir karena orang tuanya sakit gitu misalnya. Tapi ini udah seminggu anaknya ditinggal di kelas gitu ya. Tapi kasihan gitu. Sementara guru yang lain yang menginfo gitu, adil atau tidak gitu ya. Ada kan di dilema etika itu ya, antara keadilan dan kasihan gitu. Jadi baik lawan baik, jadi di dilema etika itu baik versus baik gitu kan ya, benar versus benar. Nah, itu berarti itu dilema etika. Kemudian kalau rujukan moral itu mungkin secara umum dianggap baik, tapi setelah kita perdalam lagi, setelah kita pikirkan lagi, ternyata itu rujukan moral gitu. Jadi memang kelihatannya benar, kelihatannya baik, tetapi ternyata ada yang salah gitu. Jadi itu saya kategorikan menjadi sebuah rujukan moral seperti itu. Jadi kalau dilema etika itu dua-duanya benar gitu. Dua-duanya benar, dua-duanya baik gitu ya. Dua-duanya baik. Misalnya tadi keadilan dan kasihan kan sama-sama benar tuh ya, secara ini di hati itu ini sama-sama benar gitu. Nah itu berarti dilema kita, karena membuat kita tuh harus mengasah hati kita nih, putusan mana yang harus kita ambil yang mungkin tidak memuaskan semua orang, tapi dia keputusan terbaik di antara yang lain. Oh iya gitu. Terus bagaimana cara Ibu menjalankan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika tersebut? Baik, awalnya saya sih mengidentifikasi etika yang ada yang tadi saya kenal itu. Misalnya tadi keadilan dan kasihan, ya. Ini mau keputusan ini baik untuk pribadi atau kelompok atau misalnya sebagian kecil orang, sebagian besar orang. Jadi itu kita kenali dulu, kita identifikasi dulu, kemudian melihat siapa-siapa aja yang terlibat dan meminta pertimbangan dari manajemen sekolah, misalnya ada wakil kepala sekolah, guru senior, gitu ya. Lalu juga ada secara struktural, ada pengawas sekolah, ada satgas sampai dengan sudin gitu sudah ditentukan.
kemudian saya kumpulkan fakta atau kumpulkan, kita cari informasi lah, misalnya kita cari info sebanyak-banyak gitu ya, baru diambil keputusan. Itu tadi keputusannya ini yang terbaik di antara yang terbaik. Jadi umumnya ya sampai itu mengambil keputusan. Dan setelah mengambil keputusan, karena ini adalah dilema kita, pasti akan direfleksikan gitu. Kita refleksikan lagi, kita evaluasi lagi apakah keputusan yang kita ambil ini benar-benar tepat gitu ya. Seperti itu. Bagaimana sebenarnya ya, bagaimana ibu menganggap itu cara yang efektif gitu Bu untuk pengambilan suatu keputusan? Iya, efektif ketika keputusan itu sudah diambil, memang kan kita butuh pertimbangan dari banyak orang gitu ya, dari biasanya sih saya dengan guru senior maupun dengan manajemen sekolah, seperti ada kepala sekolah, bendahara dan sebagainya gitu ya. Nah, efektif itu kalau menurut kesepakatan gitu ya, memang ini yang terbaik dan yang. Nah, setelah itu kan memang kita ada lagi evaluasi. Baik, luar biasa sekali. Terus selanjutnya tantangan apa mungkin yang ibu hadapi dalam mengambil keputusan? Ada nggak sih Bu tantangannya? Pasti ada ya. Pasti ada tantangan. Jadi tantangan itu memang ketika di hati itu ada pertentangan kan, pasti ada juga dilema gitu ya. Itu pasti ada ada pergolakan batin gitu ya, di hati ini pasti ada itu tantangan tuh. Jadi kemudian juga dimana kita ini bisa ambil keputusan, maunya kan keputusannya ini terbaik di antara yang baik dan memuaskan semua orang. Ya, tapi memang tidak semua keputusan yang kita ambil itu bisa memuaskan semua orang. Jadi mungkin tantangannya seperti itu sih, dan bagaimana kita membuat suatu komunikasi yang efektif dengan stakeholder yang ada di sekolah, dengan manajemen yang ada di sekolah seperti wakil kepala sekolah, kemudian guru-guru, guru senior, dan itu kita gimana komunikasinya itu bisa baik diterima oleh semua. Baik, itu tantangannya ya. Luar biasa tantangannya. Pasti juga ya, semuanya pasti ada Pertentangan atau ada biasanya pasti ada ya, seperti interaksi antara kepala sekolah dan guru maupun guru dan selanjutnya apakah ada faktor-faktor yang mendukung ibu atau seseorang yang membantu ibu untuk mengambil keputusan? Sebenarnya sih yang mendukung secara memberikan pertimbangan aja, memberikan masukan. Memang keputusan diambil ya berdasarkan itu ya, berdasarkan pertimbangan, masukan, meskipun kita juga punya value sendiri. Jadi ya sebagai pimpinan harus punya fokus sendiri. Lagi-lagi sekolahnya aturan gitu ya, kemudian pertimbangan dari tadi manajemen dari sekolah, baik itu sekolah atau wakil sekolah untuk bendahara dan juga dari atasan secara struktural gitu ya, itu menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Terakhir nih Bu, selama ini mungkin ya setelah banyak ibu ya yang ibu lakukan dalam pengambilan keputusan, itu sudah banyak pengalaman. Mungkin bisa diceritakan apa yang menjadi pengalaman ibu gitu ya, atau apa hal yang bisa ibu anggap sebagai sesuatu yang berkesan gitu mengenai pengambilan keputusan. Jadi dalam pengambilan keputusan ini, apalagi ya dilema, gitu ada dilemanya. Meskipun kita kalau ada dilema berarti kita cari opsi lain gitu ya, supaya ini tidak jadi dilema gitu. Nah ini saya merasa pengalamannya itu adalah pengalaman belajar, mengasah empati, lalu juga belajar bagaimana membuat keputusan, mencari opsi-opsi lain dari keputusan yang ternyata mengandung dilema kita tersebut. Jadi memang kita sebagai guru dan sekarang kepala sekolah memang tidak boleh berhenti belajar.
belajar dan terus belajar. Bagaimanapun pengambilan keputusan ini tidak bisa dalam waktu sebentar gitu ya. Perlu jam terbang, butuh pengalaman gitu ya, butuh latihan dan butuh banyak komunikasi. Jadi sebenarnya sih yang pengalamannya adalah itu belajar ya. Karena mungkin ada teorinya sebagai bahan pertimbangan kita, tapi juga ketika ada di belakang itu justru belum tentu pas, bukan sesuai pas semua ya. Jadi memang harus jadi belajar, dan yang paling penting sih harus empati dan nggak berhenti dulu belajar dari manapun. Jadi yang saya tangkap berarti kita harus terus belajar dan asah empati. Betul. Dan memang kalau di sekolah, sebagai kepala sekolah, yang penting fokus utamanya adalah murid. Jadi apapun keputusan yang kita ambil itu keputusan memberikan dampak yang besar untuk murid. Kebermanfaatan yang untuk murid itu harus nyata. Jadi semua keputusan yang ada di sekolah ujung-ujungnya gitu ya adalah kepentingan murid. Kan memang itu murid dan murid ya sebagai fokus utama. Baik Ibu, terima kasih sekali atas pengalamannya. Semoga nanti Ibu dapat menginspirasi saya, menginspirasi teman-teman yang lainnya. Dan semoga saya juga nanti bisa menghadapi kalau misalkan Insya Allah bisa. permasalahan seperti ini. Terima kasih sekali lagi ya Ibu. Sama-sama Bu Irna. Demikian tadi wawancara kami dengan Ibu Winiarti Lestari, Kepala Sekolah SDN Penggilingan 01. Ya, semoga nanti bisa bermanfaat bagi kita semua, menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irna Dewita, CGP Angkatan 9 dari SDN Cipinang Besar Utara 11 pagi. Pada saat ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Utara 11 pagi mengenai teknik pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika. Assalamualaikum Ibu Askini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Begitu dengan Bu Irna ya, semoga sehat selalu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Ya, mohon Ibu memperkenalkan dulu sebelum kita mulai wawancaranya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrini, Kepala Sekolah di SDN Cipinang Besar Utara 11 pagi. Alhamdulillah kali ini Bu Irna meminta saya untuk diwawancara dalam hal kepentingan di CGP Angkatan 9 tentang kebijakan universal ya dan dilema etika. Baik Ibu, terima kasih. Nanti akan ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Mohon waktunya. Apa-apa ya. Semoga saya bisa menjawab dengan benar dan baik ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu selaku pimpinan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika atau bujukan moral ya. Menurut saya itu suatu permasalahan bisa dikatakan tentang menjadi kebijakan moral apabila kita harus membuat suatu keputusan antara benar atau salah. Ya. Tapi kalau kita anggap itu permasalahannya adalah sama-sama benar atau enggak, itu merupakan dilema etika. Ya. Itu menurut saya itu ya. Identifikasinya dianggap memang keduanya itu hampir sama ya. Tapi kita bisa bedakan kalau benar atau salah itu namanya kebijakan moral. Tapi kalau dilema etika ya sama-sama benar gitu, atau sama. Itulah dilema etika. Baik Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan.
Oh iya. Nih, gimana Ibu? Kalau saya biasanya menghadapi dilema etika ini, maka sebelumnya saya harus mencari fakta-fakta dahulu ya. Nah, kenapa? Karena biar tidak salah tidak salah anggapan ya, tidak salah ambil keputusan. Apakah itu benar apa enggak ya? Siapa aja yang terlibat dalam kasus ini, saya analisis dulu ya. Biasanya saya tuh kalau kemungkinan itu bisa saya ambil sendiri, bisa kalau itu ringan. Tapi biasanya sih saya diskusi sama wakil kepala sekolah saya atau guru senior yang ada di sekolah. Bahkan kalau perlu sama guru-guru yang ada di sekolah. Iya, luar biasa sekali. Ya itu tadi ya Ibu, kalau ini berarti berkoordinasi dengan guru-guru juga. Kemudian nih yang paling penting juga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut? Prosedurnya ya, sebelum diambil ketok palu ya, gimana kita kan lihat dulu kan, tadi itu udah dibilangin fakta-faktanya, tapi panggil orang yang bersangkutan. Nah, kita ajak ngomong pelan-pelan, terus tapi mungkin sebelum sampai ke orang yang bersangkutan dipanggil, saya ngobrol dulu nih sama wakaseknya yang di sekolah, sama guru senior yang kita anggap punya banyak pengalaman, dan guru yang saya kan tahu ya di sekolah itu ada guru yang bisa kita ajak diskusi atau enggak, kita ajak diskusi. Jadi nggak hanya saya seorang yang mengambil keputusan, tapi kita bersama-sama. Biar apa yang kita putuskan itu tidak merugikan orang yang akan kita bilangin deh tentang dilema etikanya itu. Biar sama-sama puas dan tidak dirugikan, jadi nggak salah ambil keputusan gitu. Baik, itu tadi prosedurnya ya Bu. Kemudian hal-hal apa saja selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya biasanya itu sebelumnya menganalisis dulu kasus-kasus itu. Kita lihat dulu apakah ini masuk dalam dilema etika atau dilema moral ya, kebijakan moral. Kita lihat dulu dari situ. Takutnya kan kita salah ambil, nyata enggak. Jadi dianalisis dulu ya, apakah benar nggak sih ini, salah nggak ya ini, kan gitu ya. Nah, dan itu kita panggil orang itu, kita terangkan bahwa si A ini nih, maaf sedang sedang terjadi dilema moral, dilema etikanya gitu. Baik. Itu tadi ya efektifnya ya Ibu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan? Tentu nggak mudah ya Bu dalam mengambil keputusan. Nah, pasti ada tantangannya. Apa itu tantangannya? Tantangannya itu jangan sampai apa yang kita putuskan salah. Makanya pertama-tama kan kita lihat nih dalam suatu sekolah tuh ada permasalahan hal seperti ini ya. Saya renungkan dulu. Nah, panggil. Biasanya di sekolah tuh kan ada ya, suka diajak diskusi seperti wakil kepala sekolah, yang tadi saya bilang guru senior gitu ya. Kalau perlu dengan guru-guru. Kalau misalnya kita bukan lingkup kecil aja tidak bisa memecahkan masalah itu, kita briefing atau rapat kecil untuk memecahkan masalah ini. Bagaimana pendapat dari si A, si B, si C, lalu kita ambil yang terbaik. Ya gitu. Karena apa, kan memutuskan suatu permasalahan itu kan takutnya merugikan orang itu. Ya enggak? Kita ternyata mungkin si A ini yang sedang berkasus ini punya alasan. Nah, disitulah kita dengar. Kita akan dari situ. Jadi kita mengambil keputusan secara bersama-sama untuk mencari yang terbaik agar tidak merugikan pihak tertentu. Oke, luar biasa Ibu jawabannya. Selanjutnya Ibu nih, apakah Ibu memilih sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika?
Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat kejadian atau Ibu membuat jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk prosedurnya seperti apa? Ya, seperti tadi sudah diutarakan ya. Kita lihat kasusnya itu, apakah kasusnya itu ringan. Kalau ringan dan mungkin bisa saya putuskan sendiri, ya saat itu juga saya ambil keputusan. Kalau ringan loh. Tapi kalau menurut saya itu kasusnya berat, tentu seperti tadi saya rembukan dulu dengan Wakasek saya, dengan guru senior atau guru-guru yang berkompetensi. Kalau perlu dengan segenap satu keluarga di sekolah itu. Kenapa? Yaitu jangan sampai keputusan kita salah. Kasihan nanti kalau benar sih ya nggak apa-apa. Tapi kalau salah kan kasihan merugikan pihak lain gitu. Jadi kita nggak apa-apa agak berliku misalnya dengan diskusikan, tapi kita mengambil yang terbaik dari keputusan dari rapat tadi. Baik Ibu, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Sebagai kepala sekolah tentu saja pasti kan punya Wakasek ya. Itulah Wakasek biasanya tempat saya sharing, tempat saya diskusi dalam hal kerjaan terutama ya, masalahnya ada di sekolah. Tapi kalau misalnya kita berdua tidak bisa memecahkan masalah, ya rembukanlah dengan guru-guru. Gitu. Oke, sepertinya Wakasek ya Bu? Iya, betul. Sosok yang mempermudah dan membantu iya. Ibu. Oke. Ini Bu yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa sih Bu yang bisa Ibu petik dalam hal pengambilan keputusan? Ya mungkin pengalaman Ibu selama ada kasus pengambilan keputusan, setiap kasus pasti ada pengalaman pembelajaran tersendiri. Ya pasti ya, karena kasus A dan kasus B mungkin beda-beda ya alasannya. Jadi kita dalam mengambil keputusan itu jangan main hakim sendiri, karena kita harus mendengarkan alasan si A itu kenapa melakukan itu, kenapa ada kasus seperti ini, kita lihat alasannya dia. Nah dari situlah kita bisa mencari titik temunya permasalahannya itu biar bisa diambil keputusan yang terbaik. Karena memang ya sebagai kepala sekolah pasti ada masalah, ya kan? Iya. Dan masalah itu tentu tidak mungkin diambil sendiri dari saya sebagai kepala sekolah. Pasti sebelumnya udah diomongin ya, dengan Pak Kasek atau dengan guru-guru atau dengan orang itu sendiri, kita ajak diskusi pelan-pelan. Nah, pengalaman yang saya bisa ambil ternyata dengan saling sharing dengan teman sejawat, dengan Wakasek, guru-guru senior dan guru-guru yang lain, ternyata keputusan bisa diambil dengan lebih mudah. Gitu. Karena kacamatanya bukan dari kacamata saya pribadi, tapi dengan yang lain. Baik Ibu, Ya. luar biasa sekali masukan, saran dan pengalamannya. Ya mudah-mudahan nanti juga jadi pembelajaran buat saya sendiri di depannya. Iya. Terima kasih Ibu atas wawancaranya hari ini. Sukses selalu buat Ibu, sehat selalu, semoga semakin bijak, semakin sukses dalam karirnya. Ya terima kasih juga Bu Irna, semoga sukses buat Bu Irna ke depannya ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.